Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah ketika kita menjalani ibadah siam, ibadah puasa, yaitu kita diperintahkan untuk berbuka, dan berbuka tersebut diperintahkan bagi kita untuk menyegerakannya. Yaitu yang dimaksud menyegerakannya di sini adalah ketika sudah tiba waktu tenggelamnya matahari dengan ditandai, yaitu dengan tenggelamnya dengan dikumandangkannya azan maghrib, ya, tenggelamnya matahari tadi ditandai dengan dikumandangkannya azan maghrib, maka saat itulah waktu berbuka itu tiba. Kalau kita menyegerakan seperti ini, berarti kita menjalankan salah satu sunnah atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah berbuka di sini, yaitu ada hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW itu bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan waktu berbuka. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Tirmizi disebutkan ada hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Hamba-hambaku yang paling aku cintai di sisiku itu adalah orang-orang yang menyegerakan waktu berbuka. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya disunahkan bagi setiap muslim niat untuk segera dia itu berbuka puasa. Ketika waktunya tiba untuk berbuka, maka dia berbuka, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda, jangan sampai tunggu sampai matahari itu benar-benar hilang, atau bukan matahari ketika itu tenggelam tapi dia tunggu terus setelah matahari tenggelam, tunggu lagi sampai ketika keadaan langit itu begitu gelap, muncul bintang-bintang. Ini sebagaimana dilakukan oleh orang Rafidhah, orang Syiah. Ini yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ketika itu saat waktu berbuka itu tiba, matahari itu tenggelam dengan sempurna, maka sudah, itulah waktu saat kita itu berbuka. Itulah yang disunahkan. Dan dikatakan di sini akan mendapatkan kebaikan. Artinya dengan melakukan perkara-perkara yang ringan seperti ini membuat umat Islam itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan barokah, maka sudah semestinya kebaikan itu dijalani. Dan ini menunjukkan bahwasanya berbuka puasa itu sebaiknya dilakukan sebelum sholat maghrib. Jadi kita berbuka dulu baru melaksanakan sholat. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW juga seperti itu. Beliau berbuka terlebih dahulu baru melaksanakan sholat. Beliau ketika itu berbuka dengan kurma dan yang lainnya. Intinya di sini dalam hadis yang lainnya lagi dikatakan tentang apa yang beliau santap, apa yang beliau nikmati ketika berbuka. Tadi sudah sebutkan beliau berbuka dengan kurma. Di sini lengkapnya disebutkan dalam hadis Salman bin Amir ad-Dabbi dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamar." Jika kalian berbuka, maka berbukalah dengan menyantap kurma. Fa illam yajid, kalau tidak dapati, falyuftir ala ma, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahur, karena itu dapat mensucikan. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi oleh penulis kitab Sunan yang 4, dan juga oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita disunahkan ketika berbuka puasa hendaklah berbuka dengan tamar, dengan kurma. Namun kalau dikatakan tamar di sini, beliau maksudkan di sini adalah kurma yang kering. Namun dalam hadis yang lain dikatakan Nabi SAW memilih rutab terlebih dahulu, yaitu kurma yang basah. Maka para ulama katakan urutannya adalah mulai dari kita memilih berbuka dengan kurma yang basah terlebih dahulu, artinya yang baru matang, yang baru matang dari pohon, yang masih segar, baru setelah itu kurma yang kering. Kalau tidak kita dapati, baru kita meneguk air saat itu, dan itu dapat mensucikan kita. Nah, dalam perkataan ulama yang lainnya, mereka katakan bahwasanya berbuka puasa, kalau kita tidak dapati dengan kurma, mungkin di daerah kita itu tidak dapat, maka kita bisa berbuka dengan yang manis-manis. Mereka misalkan seperti itu. Intinya di sini mereka katakan bahwasanya untuk kurma, kenapa di sini dipilih kurma? Karena sifat kurma itu yang dapat menguatkan seseorang ketika dia sudah berbuka. Kekuatannya, fitnya itu kembali saat itu. Dan dengan air, itulah yang dapat menyegarkan tenggorokannya, yang dapat menyegarkan tenggorokannya, sehingga
ya kerongkongannya itu tadi, kerongkongannya itu bisa segar dan dia bisa kembali melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa setelah dia itu berbuka. Maka inilah kiat yang bisa kita lakukan ketika kita itu berbuka puasa. Ada dua hal di sini yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, hendaklah kita menyegerakan waktu berbuka tatkala waktu tenggelam matahari itu tiba, ditandai dengan ya waktu azan maghrib, maka segera kita berbuka puasa. Kemudian yang kedua yang kita bahas tadi adalah bahwasanya berbuka puasa disunnahkan dengan menggunakan tamr, ya, dengan menggunakan kurma. Ya, urutannya mulai dari kurma basah terlebih dahulu, baru kurma kering. Kalau kita tidak dapati bisa dengan yang manis-manis yang lainnya. Kalau tidak kita dapati, kita bisa berbuka dengan seteguk air. Mudah-mudahan dengan mengetahui hal ini, Ramadan kita, puasa kita pun itu semakin berkah dan menuai kebaikan yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.